Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Lailatul Mafiro dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Nah, hari ini kita akan lanjut nih ke pembahasan tentang kesebangunan. Karena kemarin kita udah belajar tentang hubungan antar sudut, nah sekarang kita masuk ke materi kesebangunan. Apa aja sih yang bakal dibahas di materi ini? Yuk simak materi selanjutnya. Nah, kesebangunan. Apa sih pengertiannya? Kesebangunan adalah dua bangun yang memiliki bentuk sama tetapi ukuran berbeda. Bangun yang sebangun memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Emang contohnya apa sih, Kak? Oke, contohnya ada foto yang diperbesar atau diperkecil. Jadi kalau ada foto yang awal aslinya itu besarnya 4 kali 4, terus diperkecil menjadi 2 kali 2, nah itu dapat dikatakan dengan kesebangunan. Nah, contoh lagi nih, ada jembatan Suramadu asli dan miniaturnya. Itu kan mirip ya, karena di aslinya ada dua tiang yang menjulang tinggi. Nah, di miniatur juga sama, ada dua tiang yang menjulang tinggi. Nah, itu bisa dikatakan dengan kesebangunan. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke syarat-syarat dari kesebangunan. Apa aja sih supaya bisa dikatakan sebangun? Yang pertama, ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya gimana sih, Kak? Oke, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu dikatakan jika ada dua bangun. Contohnya di sini ada dua bangun trapesium ya. Trapesium yang pertama ada ABCD dan trapesium yang kedua PQRS. Nah, sudut yang bersesuaian yang mana aja? Oke, yang pertama ada sudut A dan sudut P. Itu bersesuaian maka sama besar. Maka dituliskan sudut A sama dengan sudut P. Lanjut ada sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q. Jadi mereka sama besar. Sudut B sama dengan sudut Q. Yang ketiga ada sudut C sama dengan sudut R dan sudut D sama dengan sudut S. Nah, kalau udah memenuhi syarat yang pertama, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, contoh nih ada trapesium juga, yaitu yang pertama ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, di sini udah memiliki nilai-nilai tersendiri ya, seperti pada gambar ini. Nah, panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang senilai. Jadi perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Yaitu di sini kalau berdasarkan gambar, PQ harus sebanding dengan AB sama dengan QR sebanding dengan BC sama dengan RS sebanding dengan CD dan sama dengan SP sebanding dengan DA. Nah, nilainya harus sama yaitu K. Gitu. Oke, biar lebih jelas lagi nih, kita masuk ke contoh aja ya. Nah, di sini ada contoh nih. Dua trapesium juga, yaitu ada trapesium PQRS dan trapesium ABCD. Selidikilah apakah dua trapesium di atas sebangun. Oke, berarti kita menggunakan dua syarat tadi. Di mana syarat yang pertama, masih ingat gak? Syarat yang pertama apa? Ya, benar banget. Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sudut yang bersesuaian yang di sini ada sudut P dan sudut D itu sama besar. Sudut Q dan sudut C juga sama besar, sudut R dan sudut B juga sama besar, dan sudut S dan
sudut A sama besar. Oke, syarat yang pertama memenuhi ya. Yang kedua, kita masuk ke syarat sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Berarti sisi PQ harus sebanding dengan DC dan harus sama dengan RS sebanding dengan AB. Dan PS sebanding dengan AD harus sama dengan QR sebanding dengan BC. Nah, karena di contoh ini udah diberikan angka-angkanya, berarti kita langsung mensubstitusikan aja. Kita pakai yang sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu PQ sebanding dengan DC sama dengan RS sebanding dengan AB ya. Karena di situ udah diketahui ya, PQ-nya 8 dan DC-nya 4, RS-nya 32 cm, AB-nya 16 cm. Nah, bisa mendapatkan 2 cm sama dengan 2 cm. Nah, ini kan perbandingannya sama ya, K-nya sama. Jadi, dari kedua syarat itu memenuhi. Nah, maka dua bangun trapesium itu sebangun. Gimana? Paham belum tentang kesebangunan pada segi 4 ini yang menggunakan dua syarat? Nah, kalau sudah paham nih, kita lanjut ke kesebangunan pada segitiga. Nah, dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama. Nah, yang pertama ada dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga, misalnya segitiga FGH dan segitiga KLM, dinyatakan sebangun dapat ditulis dengan segitiga FGH sebangun dengan segitiga KLM jika memenuhi minimal salah satu dari postulat atau dalil pengujian berikut. Nah, kalau di kesebangunan pada segitiga harus minimal salah satunya dari postulat atau dalil pengujian itu dapat dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut. Nah, secara matematis, jika dua sudut saja sudah sama, sudut ketiga pasti sama karena jumlah sudut dalam segitiga selalu tetap, yakni 180 derajat. Nah, untuk lebih ringkasnya, jika ketiga atau bahkan minimal dua sudutnya sama besar, maka pasti segitiga itu sebangun. Nah, contoh nih pada segitiga FGH dan segitiga KLM ini. Nah, jika sudut F dan sudut K sama dan sudut Q sama dengan sudut L, maka pasti sudut H sama dengan sudut M. Nah, bisa kita katakan segitiga FGH sebangun dengan segitiga KLM. Oke, lanjut ke postulat yang kedua, yaitu sisi. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian pada dua segitiga memiliki perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Atau dengan kata lain, kalau perbandingan semua sisinya bernilai sama, memiliki kelipatan yang konstan, pasti sebangun. Nah, contoh nih di segitiga FGH dan segitiga KLM ini. Nah, kalau panjang ML sebanding dengan panjang HG sama dengan LK sebanding dengan GF sama dengan MK sebanding dengan HF dan hasilnya adalah K bernilai K. Jadi segitiga itu dikatakan sebangun sehingga ditulis segitiga FGH sebangun dengan segitiga KLM. Lanjut pada C, yaitu postulatnya sisi sudut sisi. Jika dua pasang sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Atau dengan kata lain, kalau dua sisi sebanding dan satu sudut yang diapitnya sama besar, pasti sebangun. Nah, contoh nih di segitiga FGH ini dan segitiga KLM. Di sini ada dua sisi yang sebanding dan satu sudut yang diapitnya. Nah, kalau
panjang KL sebanding dengan FG sama dengan panjang KM sebanding dengan FH, dan sudut F dan sudut K itu sama besar, maka segitiga FGH dan segitiga KLM itu sebangun. Nah, itu untuk syarat dari dua segitiga dikatakan sebangun, yaitu ada 3 ya, tapi minimal satu saja udah memenuhi postulatnya, maka segitiga itu dikatakan sebangun. Oke, segitu udah paham dari syarat-syarat dari segitiga? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan nih pada gambar berikut ini. Ada segitiga siku-siku yaitu BAC, siku-sikunya di A. Dan ada segitiga BDA yang siku-sikunya di D. Dan segitiga ADC yang siku-sikunya ada di D juga. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa ABC sebangun dengan ADB, ABC sebangun dengan ADC, dan segitiga ADC sebangun dengan ADB. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan salah satu panjangnya, seperti yang A ini menentukan panjang AB, kita dapat menjelaskan bahwa jika segitiga ABC dan segitiga ADB dipisahkan, maka menjadi seperti gambar ini, yaitu segitiga BAC yang siku-sikunya di A dan segitiga BDA yang siku-sikunya di D. Nah, langkah-langkahnya gimana sih? Nah, kita cari yang bersesuaian yang mana aja. Dari segitiga BAC yang bersesuaian ke segitiga ADB-nya. Nah, kita tahu nih kalau ada AB yang bersesuaian dengan BD, BC yang bersesuaian dengan AB, AC yang bersesuaian dengan AD. Nah, sehingga panjang AB dapat ditentukan dengan perbandingan sisi, yaitu AB sebanding dengan BD sama besarnya dengan BC sebanding dengan AB. Nah, setelah itu kita bisa mengalihkan kedua ruasnya, yaitu AB dikalikan AP dan sama dengan BC dikalikan BD. Oke, dengan kata kasarnya itu dikalikan silang gitu. Jadi AB dikalikan AB itu hasilnya nanti AB kuadrat sama dengan BC dikalikan BD. Atau dengan kata lain AB sama dengan akar dari BC dikalikan BD. Oke, lanjut. Kalau kita diminta untuk menentukan panjang AC, maka kita bisa, jika segitiga BAC dan segitiga ADC dipisahkan, maka menjadi, yaitu segitiga BAC yang siku-sikunya di A dan segitiga ADC yang siku-sikunya ada di D. Nah, sama, kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga BAC dan segitiga ADC. Di mana sih yang bersesuaian? Ya, benar banget. AB bersesuaian dengan AD, BC bersesuaian dengan AC, AC bersesuaian dengan CD. Sehingga panjang AC dapat ditentukan dengan perbandingan sisi, yaitu AC sebanding dengan CD sama besarnya dengan BC sebanding dengan AC. Setelah itu kita kalikan silang kedua perbandingan ini sehingga menjadi AC dikalikan AC sama dengan BC dikalikan CD. AC kali AC, AC kuadrat kan sama dengan BC dikalikan CD. Atau AC sama dengan akar dari BC dikalikan CD. Oke, next nih. Kalau kita diminta untuk menentukan panjang AD. Nah, jika segitiga ADC dan segitiga ADB dipisahkan, maka menjadi segitiga ADC yang siku-siku ada di D dan segitiga ADB yang siku-siku ada di D. Nah, sama-sama seperti tadi, kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian.
yaitu pada segitiga ADC dan segitiga ADB-nya. Yaitu ada AC yang bersesuaian dengan AB, AD bersesuaian dengan BD, CD bersesuaian dengan AD. Sehingga panjang AD dapat ditentukan dengan perbandingan sisi, yaitu AD sebanding dengan CD sama dengan BD sebanding dengan AD. Nah, kita kalikan silang juga sehingga menghasilkan AD dikalikan AD sama dengan BD dikalikan CD. AD kali AD, AD kuadrat sama dengan BD dikalikan CD. Atau AD sama dengan akar BD dikalikan CD. Nah, untuk lebih pahamnya dan lebih masuk nih ke otak, kita masuk ke contoh aja ya. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini ada jembatan Suramadu ya. Nah, dari jembatan Suramadu ini kita bisa menuliskan yaitu gambar segitiga siku-siku ya. Dimana siku-sikunya bisa di A, B, D dan ada di A, C, D yang siku-sikunya ada di D. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z-nya dari gambar tersebut jika diketahui bahwa segitiga ACD adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di D. Serta panjang AC-nya diketahui kalau 25 cm dan BC-nya sama dengan 9 cm. Nah, karena udah diketahui kalau AC dan BC-nya itu AC 25 dan BC-nya 9, maka kita dapat menentukan panjang AB-nya yaitu dengan cara AC dikurangkan dengan BC. Sehingga 25 dikurangi 9 hasilnya 16 cm. Nah, kita menentukan panjang AD-nya untuk mendapatkan nilai X-nya berapa. Nah, dari yang karena ini segitiga siku-siku dan ada beberapa segitiga siku-siku lagi di dalamnya, kita bisa menggunakan kesebangunan pada segitiga siku-siku yang tadi. Jadi menentukan AD-nya dengan cara akar AC dikalikan AB. AC tadi 25 dan AB-nya 16, maka kita dapat menuliskan X sama dengan akar 25 dikalikan 16, yaitu menjadi akar 400. Nah, akar 400 itu berapa ya? Ya, pinter banget. X-nya akan mendapatkan 20 karena akar dari 400 adalah 20. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y-nya nih. Y ada di sisi yang CD. Berarti kita harus menggunakan rumus CD yaitu akar dari AC dikalikan BC. AC-nya tadi 25, BC-nya adalah 9. Maka Y sama dengan akar 25 dikali 9, hasilnya adalah akar 225, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 15. Next, kita mencari nilai Z-nya ya. Z ada di bagian sisi BD. Berarti kita mencarinya dengan cara akar AB dikalikan BC. AB tadi 16, BC-nya 9. Berarti Z sama dengan akar 16 dikalikan 9. Nah, akar dari 16 dikalikan 9 adalah akar 144. Akar dari 144 berapa ya? Ya, benar banget, yaitu 12. Jadi nilai Z-nya adalah 12. Nah, di sini kita udah mendapatkan nih nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu nilai X yaitu 20 cm, Y-nya 15 cm, dan Z-nya 12 cm. Nah, gimana nih pembahasan hari ini? Mudah gak sih? Dan lebih gampang gak sih kalau ada segitiga siku-siku dan di dalamnya ada segitiga siku-siku lagi. Jadi kita tinggal pakai nih kesebangunan pada segitiga siku-siku. Oke, kalau masih ada yang belum dipahamin bisa komen di komentar ya. Nah, untuk pembahasan hari ini sudah ya, sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.